Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lu Yi, selanjutnya, Tan Yun mencibir. Setelah itu, Lu Yi menggelengkan kepalanya. Karena ingatanmu sangat buruk, sepertinya aku hanya bisa membantumu pulih. Jangan bersembunyi. Sambil minum, Tan Yun menginjak telapak tangan kiri Lu Yi dan perlahan memutar jari kakinya. Ah! Lu Yi berteriak, Tan Yun, setelah kamu meninggalkan divisi pil, aku hanya meninggalkan divisi pil abadi hari ini. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Retakan, kamu orang tua, mulut sialanmu sangat keras. Tan Yun menghancurkan telapak tangan kiri Lu Yi, dan berkata dengan dingin, murid tertutupmu Zhou Ang, dan 99 murid lainnya dibunuh olehku. Zhou Ang mengaku sebelum dia meninggal, kamu menginstruksikan mereka untuk menunggu kesempatan untuk mencegat dan membunuh murid yang melewati gerbang divisi berjasa. Tan Yun berkata lagi, Lu Yi, siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasiku lagi dan lagi? Katakan, Tan Yun, ternyata semua murid di depan Gunung Danmai terbunuh. Lu Yi berteriak putus asa, apa manfaat dari apa yang aku katakan? Iya, tentu saja. Mata Tan Yun menjadi lebih dingin, apakah kamu tahu bagaimana putramu Lu Wu meninggal? Dia dipotong olehku, menghapus kolam roh, dan mati di gua. Selama kamu memberi tahu siapa yang menghasutmu, aku akan memberimu yang bahagia. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk menghapus kolam spiritualmu dan membiarkanmu mati sendirian di gua ini. Saat itu, kamu bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk bunuh diri. Jangan meragukan kemampuan saya melakukan apa yang saya katakan. Mendengar ini, Lu Yi menundukkan kepalanya dengan gemetar dan menutup matanya. Oke, biarkan aku mengatakannya. Tan Yun, orang yang memerintahkanku, kata Lu Yi, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Tan Yun, dan saat tangan kanannya mendorong ke arah Tan Yun, jimat emas di telapak tangannya, memancarkan napas berdebar, Tan Yun, pergi ke neraka. Aku tidak bisa menahan diri. Tongkat hitam di tangan kera iblis membuat busur, kaca. Dia mematahkan pergelangan tangan Lu Yi. Jimat emas di tangan yang terputus tiba-tiba menjadi suram. Kera tua, bunuh dia. Tan Yun memerintahkan dengan mata muram. Tan Yun, aku mengutukmu, tidak. Lu Yi menjerit saat dia mengutuk, kepalanya dihancurkan oleh kera iblis pembunuh surga, dan saat jiwa Lu Yi terbang keluar dari mayat, Tan Yun membuat 5 pukulan satu demi satu. 5 dari mereka dihancurkan. Mata Dewa Hongmeng. Mata Tan Yun bersinar dengan cahaya merah misterius, menatap jiwa terakhir Lu Yi yang melayang di udara, dan tidak diragukan lagi berkata, mari kita bicarakan, setelah Shen Subing meninggalkan divisi pil, Anda telah melakukan apa? Jiwa Lu Yi berkata, tuanku memerintahkanku untuk menyingkirkan Shen Subing dan Tan Yun. Jadi saya secara pribadi mengintai di luar gerbang gunung divisi berjasa, dan saya mengintai selama 1 atau 2 bulan. Saya tidak bertemu Shen Subing dan Tan Yun, tetapi saya melihat Shen Qingqiu dan meninggalkan gerbang gunung, dengan 50 murid. Tunggu, Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, kamu membunuh 50 murid. Setelah menyakiti Shen Qingqiu, kamu merampok 1 juta batu roh terbaik. Tidak, itu bukan aku. Jiwa Lu Yi, tatapan kosong berkata, saya ingin membunuhnya, tetapi dia mengendarai perahu roh sub penguasa tingkat rendah, saya tidak tahu bagaimana menggunakannya, kecepatannya sangat cepat, saya tidak bisa menangkapnya. Dalam keputusasaan, saya hanya menunggu di tempat sampai malam berikutnya, saya melihatnya dikejar oleh 3 geng, dan melarikan diri ke gerbang gunung divisi berjasa. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, tunggu, kamu bilang ada 3 kelompok orang selain divisimu. Iya, Lu Yi berkata dengan jujur. 3 kelompok yang mana? Tan Yun tampak serius.
Dia berpikir bahwa di antara 3 kelompok yang dibicarakan Shen Qingqiu, selain orang-orang Dan Mai dan Fang Changhai, ada kelompok lain. Saya tidak pernah berpikir bahwa di antara ketiga kelompok ini, tidak ada divisi pil. Dengan kata lain, ada 4 kelompok yang memburu divisi berjasa. Di mata jiwa Lu Yi, ada kebingungan. Saya hanya tahu sekelompok orang dengan pakaian dan topeng hitam. Kelompok lain, saya menilai dari suaranya, harus menjadi murid langsung dari tetua penegak hukum abadi, Xiao Yuan. Wajah Xiao Yuan bertopeng, dan sekelompok orang yang dia bawa harusnya murid penegak hukum Xianmen. Grup terakhir, saya tidak tahu siapa itu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening. 4 kelompok orang Dan Mai, tetua penegak hukum Xianmen, dan orang mati Fang Changhai. Siapa orang terakhir? Kamu memadatkan gambar memori dari kelompok orang yang tidak dikenal itu untukku. Tan Yun berpikir. Iya, semangat Lu Yi keluar dari jiwanya, mengubah gambar di depan Tan Yun. Dalam gambar, di malam hari, 2 pria bertopeng emas terbang melintasi langit dan mengejar Shen Qingqiu, yang terluka parah dan mengemudikan perahu roh. Tan Yun dengan hati-hati mengamati 2 pria bertopeng emas itu berulang kali. Dia tiba-tiba menemukan bahwa pergelangan tangan kiri pria bertopeng jubah emas disulam samar-samar dengan matahari keemasan. Dan ada putaran di pergelangan tangan kiri orang itu. Setelah mengingat dengan kuat, Tan Yun berkata, "Matahari keemasan, aku akan menangkapmu cepat atau lambat." Tan Yun mengangkat mata Dewa Hongmeng, dan jiwa Lu Yi mendapatkan kembali kewarasannya. Tan Yun meremas lehernya erat-erat dengan tangan kanannya dan berkata dengan keras, "Lu Yi, jangan khawatir, aku akan membersihkan semua tingkat tinggi di gerbang suci, gerbang abadi, dan gerbang dalam paling lama 100 tahun. Dan tuanmu Gongsun Yangchun, dia pasti akan mati lebih buruk darimu." Jiwa Lu Yi, yang terjepit, tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, tetapi dia bisa tahu dari matanya yang jahat bahwa dia menghina Tan Yun. "Yah, kamu bisa pergi ke neraka sekarang untuk menemani putramu Lu Wu." Mata Tan Yun berangsur-angsur menjadi emosional. "Ingat, aku, Tan Yun, itu bukan sesuatu yang bisa kamu provokasi. Kamu tidak bisa memprovokasi." Ketika kata-kata itu selesai, Tan Yun meremas leher jiwa Lu Yi, dan segera, jiwa itu dimusnahkan. "Kera tua, masuk ke tas binatang roh, ayo kembali ke gerbang peri untuk membersihkan bayangan. Kalau begitu biarkan yang lain membayar hutang mereka." Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia menyimpulkan bahwa karena seseorang telah melukai Shen Subing, kepala berjasa dari gerbang abadi yang bermartabat, raja dan paman tidak ikut campur. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa penguasa dan leluhur Jiumai diam-diam memutuskan untuk tidak saling campur tangan, dan permainan orang-orang berikut. Dengan cara ini, Tan Yun dapat membunuh orang secara diam-diam tanpa rasa takut. 1 bulan yang lalu, Tantai Xuanzong, sebagai penguasa, memanggil leluhur Jiumai di kuil Huangfu. Tantai Xuanzong menyatakan dengan sikap keras bahwa apakah itu pertempuran 9 divisi di masa lalu, atau 10 divisi saat ini, atau sama seperti sebelumnya, itu adalah gerbang suci, gerbang abadi, dan gerbang dalam, bahwa semua memainkan permainan mereka sendiri. Kekuatan di atas kepala gerbang suci tidak dapat mengganggu. Siapa yang berani bertindak secara pribadi, dengan risikonya sendiri. Pada saat yang sama, dojo berjasa, lantai 108 dari pagoda waktu dan luar angkasa biji master tertinggi. 3 hari telah berlalu sejak Tan Yun memasukkan Shen Subing ke menara, dan waktu di dalam menara sudah 2 bulan. Setelah Shen Subing meminum pil penyembuhan, lukanya telah sembuh kecuali wajahnya yang pucat. Dia membuka matanya perlahan, melihat sekeliling yang aneh dan kosong, dan bergumam, "Di mana aku?" "Guru, kamu sudah bangun." Nangong Ruksue, yang sedang duduk bersila, bangkit dengan gembira dan mendatangi Shen Subing. "Tuan, Anda sekarang berada di menara ruang waktu."
Menara ruang dan waktu. Sen Subing kosong, mengapa saya di sini? Setelah mendengar ini, Tan Yun membawa Sen Subing ke menara ruang waktu, dan untuk sementara mengambil alih kekuasaan. Tuan, sebelum saudara Tan pergi, dia meminta muridnya untuk memberi tahu Anda untuk lebih tenang dan menerobos ranah, dan dia akan mengurusi divisi berjasa untuk saat ini. Kata Nangmong Ruksue. Sen Subing memiliki sedikit rasa manis di hatinya, jadi dia mengangguk. Jika dia tidak tahu detail Tan Yun, dia akan bertanya-tanya apakah Tan Yun berkuasa sementara untuk tujuan lain. Namun, dia tahu bahwa Tan Yun adalah gurunya. Dalam hal ini, dia tahu bahwa Tan Yun melakukan untuk kebaikannya. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa hanya dengan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia dapat melindungi divisinya. Nangmong Ruksue dengan nakal berkata, Tuan, karena larangan menara ruang dan waktu, satu orang hanya bisa berlatih di lantai pertama menara. Sekarang saya pergi ke lantai 107 untuk berlatih. Saya berharap Anda terobosan awal. Nah, pergi sekarang. Senyum muncul di wajah pucat Sen Subing. Nangmong Ruksue berbalik dan mengambil 2 langkah. Tiba-tiba, dia melihat kembali dan berhenti. Ruksue, ada apa? Sen Subing bertanya. Guru, Anda membiarkan kakak senior Tan mengelola divisi berjasa, apakah Anda benar-benar lega? Nangmong Ruksue bertanya. Gadis bodoh, gurumu ada di sini. Mengapa kamu tidak khawatir? Sen Subing berkata secara rahasia, tenanglah dan percayakan Tan Yun. Iya, setelah Nangmong Ruksue pergi, Sen Subing memikirkan Tan Yun, dengan sedikit kasih sayang di matanya yang indah. Segera, ada senyum masam di wajahnya yang menakjubkan, terkadang, aku benar-benar iri pada mendiang istrinya. Sen Subing mengambil napas dalam-dalam, duduk bersila, dan secara bertahap mencapai keadaan di mana hatinya tenang, dan mulai menghirup energi spiritual. Keesokan paginya, divisi pil pintu abadi, Aula Tang Zunxian. Tang Xinying, yang sedang berkultivasi di kamar lantai 2, terganggu oleh suara hormat di luar aula. Kepala, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Tang Xinying membuka matanya, penatua kelima, masuk. Setelah 3 napas, Chen Suyue mendorong pintu dan berjalan masuk, membungkuk dan berkata, Kepala, tetua keempat dan diakon Han dari aula disiplin meninggal tadi malam. Apa? Tang Xinying melompat dari ranjang dan muncul di depan Chen Suyue, mengerutkan kening. Kau bilang Lu Yi dan Han Yong sudah mati? Iya, ketua. Chen Suyue berkata dengan jujur, baru 1 jam yang lalu, bawahan mengetahui bahwa lampu kehidupan keduanya mati. Juga, tadi malam seseorang melihat mereka meninggalkan ranah rahasia divisi pil bersama-sama. Aku mati. Tang Xinying mencibir, saya tidak tahu siapa yang membunuh keduanya, jika tidak, kepala suku harus benar-benar berterima kasih. Kepala, tapi, Chen Suyue berkata dengan cemas, bawahan khawatir bahwa kepala Gongsun akan marah atas kematian mereka berdua. Bagaimanapun, keduanya adalah murid langsung dari kepala Gongsun. Ketika Tang Xinying mendengar ini, dia memikirkan Gongsun Yangchun ketika dia menamparnya lebih dari setahun yang lalu. Dia sangat dingin, yah, kepala ini akan memperhatikan. Tang Xinying, keluarlah untuk orang tua ini. Tiba-tiba, suara kemarahan meledak dari luar aula. Berita ini benar-benar terdengar dengan baik. Tang Xinying merasa sesak, dan buru-buru meninggalkan ruangan bersama Chen Suyue, turun ke aula, dan bersujud bersama, bawahan hormat kepala. Pada saat ini, wajah keriput Gongsun Yangchun penuh dengan kesedihan. Tubuhnya gemetar dan tidak ada keraguan, cari tahu pembunuh Lu Yi dan Han Yong sesegera mungkin. Jika pembunuhnya tidak dapat ditemukan, kamu tidak perlu menjadi kepala suku. Begitu suara itu jatuh, Gongsun Yangchun naik ke langit, berdiri di langit, dan raungan yang mengguncang seluruh ranah rahasia divisi pil. Dengarkan semua murid dan Mai, saya Gongsun Yangchun. Mulai sekarang,
siapa yang bisa mendeteksi pembunuh kedua murid ketua ini mendapat banyak hadiah. Mendengar itu, para tetua dan murid dari seluruh alam rahasia sujud di tanah. Pada saat yang sama, wanita bertopeng berpakaian hitam yang berlutut di udara di lautan awan di atas gerbang gunung berjasa, tiba-tiba membuka matanya, dan sepasang mata dingin mengungkapkan ekspresi terkejut, bagaimana bisa? Dia tidak mati. Pada saat ini, di bidang penglihatannya, di kehampaan di bawah, Tan Yun mengemudikan perahu roh, dan Huang Fuyu di atas perahu roh mendekat, berbicara dan tertawa. Tan Yun sengaja memperlambat kecepatan perahu. Obrolan dan tawanya dengan Huang Fuyu supaya dilihat oleh Yu Ying. Tan Yun mengetahui bahwa hantu tahap 7 dari alam jiwa ilahi sedang mengintai di atas gerbang berjasa melalui jimat tembus pandang. Yu Ying menemukan bahwa tanda identitas dari 9 orang yang mati kemarin telah rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Yu Ying gelisah, dan diam-diam berpikir, dari 9 orang, 8 dari mereka berada di tahap ketiga, dan 1 berada di tahap kelima dari alam jiwa ilahi. Apa yang terjadi pada mereka dalam perjalanan membunuh Tan Yun, di luar dugaan semua akan mati. Bayangan itu dengan tenang melepaskan indera spiritual, menutupi kekosongan 9.000 mil dan pegunungan di bawahnya. Akhirnya ditentukan bahwa hanya ada 2 orang di daerah ini, Tan Yun. Yu Ying segera memutuskan untuk membunuh Tan Yun. Dia masih mengilhami jimat tembus pandang dan ditembak jatuh dari lautan awan. Karena kecepatan yang sangat cepat, lautan awan bergulung di kedua sisi, dengan aura kekerasan. Sangat cepat, Tan Yun melihat pemandangan di lautan awan turun ke arahnya seperti meteor. Bunuh. Dengan suara wanita yang dingin, tiba-tiba, ruang runtuh, cahaya pedang hitam pekat sepanjang 300 meter, dengan kekuatan menghancurkan dunia, menghantam Tan Yun dan Huang Fuyu di kapal roh. Tan Yun terkejut. Dia meraih tangan kanan Huang Fuyu, dan lari ke kejauhan sambil menggunakan langkah Hongmeng, sambil berteriak, "Keratua tangkap hidup." Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, serangan pedang tahap ke-7 dari alam jiwa ilahi, Tan Yun mungkin bisa menahan luka-lukanya, tetapi Huang Fuyu tidak akan tahan. Huang Fuyu adalah orang yang dititipkan oleh penguasa untuk dijaga, dan dia pasti tidak bisa membiarkannya terluka. Dengan raungan, seberkas cahaya ungu hitam muncul dari lengan Tan Yun, kera iblis pembunuh langit, yang menjulang setinggi 300 meter, mengangkat tongkat hitam seperti pilar raksasa di telapak tangan kanan, dan membanting ke arahnya. Hancurkan cahaya pedang hitam pekat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.